Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah. Kembali ke sunnah Nabi SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan terakhir Nabi SAW mengatakan, dan berhati-hatilah, waspadailah, dan hindari, jauhi hal-hal yang diada-adakan, hal-hal yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi kita sedang membaca hadis dari Nabi SAW yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang diada-adakan? Kata para ulama, yakni fi dinillah wa fi ma yata'abbadu bihil insanu li rabbih. Yang dimaksud hal-hal yang baru dan diada-adakan yang diwanti-wanti oleh Nabi dalam hadis ini adalah hal-hal yang diada-adakan atau yang baru dalam agama Allah, dalam beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan tentang fasilitas dunia yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan tentang handphone, bukan tentang gadget, bukan tentang internet, bukan tentang Google dan lain sebagainya. Ini tentang hal-hal di dalam agama Allah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, yang dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah, yang digunakan dalam rangka mendekatkan diri dan ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW, dan itu juga yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, makanya beliau menyampaikan hal ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena hal-hal yang diada-adakan dalam rangka beribadah kepada Allah itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Karena bid'ah secara etimologi adalah hal-hal yang baru. Tapi yang dimaksud adalah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan para ulama yang lain. Jadi Nabi meminta kita untuk berhati-hati dalam hal ini. Artinya jangan mengerjakan hal-hal yang tidak ada contohnya, tuntunannya, sunnahnya dari Nabi kita SAW dalam beribadah kepada Allah, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap itu adalah sebuah penyimpangan atau kesesatan. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Umar, seorang sahabat besar, ulamanya para sahabat. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, walaupun sebagian manusia menganggap hal itu baik, walaupun dianggap baik, tapi itu nggak tepat. Karena dalam beribadah kita butuh dalil, hadirin. Kita butuh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Makanya kaidah mengatakan al-aslu fil ibadah hadhar atau mana hatta yadulla dalilu ala masyru'iyyatiha. Hukum asal setiap ibadah itu nggak boleh sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kebalikan dengan hal-hal yang non ibadah. Kalau non ibadah, urusan dunia dan segala macam, al aslu fil asya ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrimihi. Hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau nggak ada dalil mengharamkan, silahkan. Tapi kalau ibadah atau akidah dan iman itu butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka kita
diminta Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi hal-hal yang tidak ada dalil dalam masalah ini, tidak ada dalilnya. Karena kita nggak boleh beribadah kepada Allah hanya dengan mengandalkan niat baik, persepsi baik, atau sebatas akal bahwa ini adalah hal yang positif. Ibadah butuh dalil. Dan ini nasihat para ulama kita. Makanya salah satu nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sangat terkenal dalam bab al-istihsan, apa kata beliau? Man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang membuat sesuatu hal dalam agama ya, hanya dengan akalnya bahwa ini baik, jadi hanya menganggap baik aja, lalu dia kerjakan, maka dia telah membuat syariat baru. Itu perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam istihsan. Jadi barang siapa yang melakukan sesuatu dalam bab ibadah karena menganggap ini baik saja, ini positif, tapi nggak ada dalil, ternyata nggak ada keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka dia membuat syariat baru. Makanya Umar bin Abdul Aziz, hadirin, Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, sanna Rasulullah SAW wa wulatul amri min ba'dihi, atau man ba'dahu sunanan, atau min ba'dihi sunanan. Rasul SAW telah, Rasul SAW dan Khulafa Rasyidin setelah beliau itu telah menetapkan sunnah, pola, konsep al-akhdhu biha i'tisamun bi kitabillah, memegang atau mengambil sunnah Nabi dan Khulafa Rasyidin itu artinya berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Wa quwwatun ala dinillah, dan itu kekuatan dalam agama Allah. Laisa li ahadin tabdiluha wala tagyiruha wala nadharu fi amrin khalafaha. Maka tidak ada yang boleh untuk menggantinya, merubahnya, wala nadhar fi amrin khalafaha, dan tidak boleh melihat dalam perkara yang menyelisihinya. Jadi harus ikuti, nggak boleh cari yang lain. Man ihtada biha fahuwa muhtadin. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dengan sunnah tersebut, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man istansara biha fahuwa mansur. Dan barang siapa yang minta pertolongan kepada Allah dengan mengerjakan sunnah Nabi, dia pasti ditolong oleh Allah. Wa man tarakaha wattaba'a ghaira sabilil mu'minin. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah tersebut dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, wallahullahu ma tawalla, maka Allah akan palingkan di mana dia berpaling. Jadi hadirin Allah muliakan, kembali ini dua kutub. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi SAW, berarti kita tidak membuat hal-hal yang baru. Dan kalau kita membuat ibadah-ibadah yang baru, maka itu artinya kita tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nasihat para ulama kita. Ini nasihat dari Imam Nawawi, ini juga nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Beliau menasihati kita untuk itu juga, mengikuti sunnah Nabi SAW dan meninggalkan ibadah-ibadah atau keyakinan atau iman yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ini nasihat dari para ulama kita. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.